2 hari setelah suamiku meninggal, pengacara menelepon saya. "Nyonya, saya menemukan sesuatu di antara berkas-berkas suamimu. Datanglah ke kantor saya. Jangan katakan apa-apa kepada anakmu, dan jangan tinggal sedetik pun lagi di rumah itu. Anda harus melihat apa yang suami Anda tulis tentang dia dan menantu perempuan Anda. Saya senang Anda ada di sini. Ikuti cerita saya sampai akhir dan beritahu saya dari kota mana Anda menonton, agar saya tahu seberapa jauh kisah saya telah sampai. Nama saya Siti, dan saya berusia 67 tahun. 2 hari yang lalu saya memakamkan suami saya, Arman, setelah 43 tahun menikah. Saya pikir bagian tersulit telah berlalu, tetapi saya salah. Telepon berdering saat Dimas dan Rina berada di dapur, berbisik-bisik tentang apa yang harus mereka lakukan dengan saya. Saya mendengarkan mereka dari ruang tamu, berpura-pura membaca majalah yang sudah berada di tangan saya selama 1 jam tanpa membalik satu halaman pun. Menantu saya memiliki cara berbicara yang selalu membuat saya gugup, seolah-olah dia satu-satunya orang dewasa yang bertanggung jawab di ruangan itu. "Ibu butuh pengawasan terus-menerus sekarang," kata Rina dengan suara manis yang dia gunakan ketika dia ingin terdengar khawatir. "Di usia beliau, tinggal sendirian tidak aman." Dimas menghela napas, dan saya bisa membayangkan ekspresi lelahnya. Anak saya selalu berkarakter lemah, tetapi sejak dia menikah dengan Rina, 8 tahun lalu, dia praktis menghilang. Wanita yang saya kenal sebagai perawat yang manis dan penuh perhatian telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda setelah pernikahan. "Mungkin kita harus mencari panti jompo," gumam Dimas. "Sesuatu yang bagus, nyaman." Jantung saya serasa berhenti. Panti jompo. Saya baru 2 hari menjadi janda, dan mereka sudah merencanakan untuk menyingkirkan saya. Saya meremas majalah di tangan saya sampai buku-buku jari saya memutih. Saat itulah telepon berdering. "Nyonya Siti Wulandari?" Suara di ujung sana tegang, hampir berbisik. Saya langsung mengenali Bima Prakasa, pengacara Arman. "Ya, ini saya," jawab saya, menjaga suara saya tetap rendah. Dimas dan Rina terdiam di dapur, mungkin berusaha mendengarkan percakapan saya. "Nyonya, saya menemukan sesuatu di antara berkas-berkas suami Anda. Sesuatu yang perlu Anda lihat segera." Suaranya bergetar dengan cara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bima adalah pria yang tenang, metodis. 25 tahun menangani urusan hukum Arman dan saya tidak pernah mendengarnya begitu gelisah. "Benda seperti apa?" tanya saya, merasakan perut saya menegang. "Saya tidak bisa bicara di telepon. Anda harus datang ke kantor saya besok pagi-pagi. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jangan bilang pada Dimas. Jangan bilang pada menantu Anda. Dan, tolong, berhati-hatilah." Sambungan terputus sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut. Saya hanya berdiri di sana, memegang telepon, jantung berdebar sangat kencang sehingga saya yakin Dimas dan Rina bisa mendengarnya dari dapur. "Siapa, Bu?" Dimas muncul di ambang pintu, mengeringkan tangannya dengan lap dapur. Rina tepat di belakangnya, mata birunya terpaku pada wajah saya, seolah mencoba membaca pikiran saya. "Bukan siapa-siapa yang penting, saya berbohong. Seorang teman dari klub berkebun." Rina memiringkan kepalanya, senyum palsu itu merekah di wajahnya. "Bukankah ini agak larut untuk panggilan sosial?" Saya melihat jam. Saat itu pukul 9:30 malam. Dewi selalu begadang. Saya berimprovisasi. Selama beberapa menit berikutnya, saya mencoba bertingkah normal sementara Dimas dan Rina melanjutkan percakapan mereka tentang masa depan saya seolah-olah saya tidak hadir. Rina telah membawa brosur dari 3 panti jompo yang berbeda. Semuanya tempat mahal dengan nama-nama seperti Senja Emas Manula dan Taman Ketenangan. Dia telah mempelajarinya selama makan malam, membuat catatan di buku kecil seolah-olah itu adalah proyek pekerjaan. "Yang ini memiliki program kegiatan yang sangat baik," katanya, menunjuk foto-foto lansia yang tersenyum sedang bermain kartu dan berolahraga. "Dan hanya 20 menit dari rumah kita." Rumah kita. Seolah-olah mereka sudah memutuskan untuk pindah ke sini. Dimas mengangguk sambil membaca brosur. "Harganya tidak terlalu buruk. Kita bisa menggunakan uang dari penjualan rumah ini untuk menutupi beberapa tahun pertama, menjual rumah saya. Rumah tempat Arman dan saya tinggal selama 30 tahun. Tempat kami membesarkan Dimas, tempat setiap sudut memiliki kenangan."
Rumah yang Arman sumpahi akan selalu menjadi milik saya. Ini adalah keputusan yang praktis, tambah Rina, meletakkan tangannya di lengan Dimas. Ibumu butuh perawatan profesional sekarang. Perawatan profesional, seolah-olah saya cacat mental. Saya berusia 67 tahun, bukan 97. Saya masih menyetir, memasak, merawat kebun saya. Tetapi menurut Rina, sekadar menjadi janda telah mengubah saya menjadi seseorang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri. Malam itu, setelah Dimas dan Rina pergi ke kamar tamu mereka, saya tetap terjaga menatap langit-langit. Kata-kata pengacara bergema di kepala saya berulang kali. Berhati-hatilah. Hati-hati dari apa? Dari siapa? Rumah terasa berbeda tanpa Arman. Tidak hanya kosong, tetapi juga berbahaya. Seolah-olah tembok-tembok itu sendiri sedang bersekongkol melawan saya. Saya bisa mendengar Dimas dan Rina berbisik di ujung lorong. Suara mereka bercampur dalam percakapan yang saya tahu tentang saya, tetapi tidak bisa saya pahami. Pukul 2:00 malam. Saya akhirnya bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika saya melewati kamar mereka, saya mendengar suara Rina dengan jelas. Setelah dia berada di panti jompo, kita bisa mengurus semuanya dari sini. Saya berhenti di lorong, menahan napas. Apakah kamu yakin ini hal yang benar? Tanya Dimas. Suaranya terdengar ragu, bersalah. Sayang, ibumu jelas tertekan. Dia tidak membuat keputusan yang rasional. Kita adalah keluarganya. Ini tugas kita untuk melindunginya dari dirinya sendiri. Melindunginya dari dirinya sendiri. Kata-kata itu menghantam saya seperti tamparan. Saya menyadari bahwa Rina tidak hanya merencanakan ini, tetapi juga memanipulasi Dimas agar percaya bahwa itu adalah idenya sendiri. Saya kembali ke kamar saya dengan jantung berdebar. Arman telah mencoba mengatakan sesuatu kepada saya selama beberapa minggu terakhir sebelum kematiannya. Dia lebih pendiam dari biasanya, lebih banyak berpikir. Beberapa kali saya menemukannya menatap Dimas dan Rina dengan ekspresi yang tidak bisa saya artikan. Suatu kali, setelah makan malam yang sangat tegang di mana Rina dengan halus mengkritik cara memasak saya, Arman meraih tangan saya dan berkata, "Siti, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan siapapun meyakinkanmu bahwa kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri." Saya pikir dia terlalu dramatis. Sekarang saya bertanya-tanya apakah dia telah melihat sesuatu yang saya tolak untuk akui. Pagi tiba terlalu lambat dan terlalu cepat pada saat yang sama. Dimas dan Rina sedang sarapan ketika saya turun, sudah berpakaian dan siap untuk hari lain membantu saya dengan pengaturan pasca pemakaman. "Selamat pagi, Bu," kata Dimas, bangkit untuk menuangkan kopi untuk saya. Rina dan saya berpikir kita bisa mengunjungi beberapa panti jompo itu hari ini, sekadar melihat-lihat. "Tentu," jawab saya, berusaha terdengar santai, "tapi pertama-tama saya harus melakukan beberapa urusan di kota." Rina mengerutkan kening. "Urusan apa?" "Kita bisa menemani ibu." "Urusan bank yang membosankan." Saya berbohong. "Mungkin akan memakan waktu sepanjang pagi." "Itu tidak sepenuhnya bohong. Saya akan menemui pengacara dan kantornya berada di dekat bank." Tetapi cara Rina menatap saya membuat saya merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui kebohongan saya. 1 jam kemudian, saya duduk di tempat parkir kantor Bima Prakasa, dengan tangan gemetar di atas kemudi. Apapun yang Arman tinggalkan untuk saya punya firasat itu akan mengubah segala yang saya pikir saya ketahui tentang hidup saya. Kantor Bima Prakasa berbau kulit tua dan kopi kental. Saya sudah sering ke sana selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah merasa segugup ini. Bima terlihat mengerikan, seolah-olah dia belum tidur selama berhari-hari. Matanya merah, dan dia memiliki ekspresi seseorang yang telah melihat sesuatu yang lebih baik tidak dia lihat. "Siti," katanya, bangkit untuk menyambut saya. Jabat tangannya lembab. "Terima kasih telah datang begitu cepat." Saya duduk di kursi di depan mejanya, tempat yang sama di mana Arman dan saya menandatangani surat wasiat kami 5 tahun lalu. Saat itu adalah prosedur rutin, sesuatu yang dilakukan pasangan lansia sebagai tindakan pencegahan. Saya tidak pernah membayangkan saya akan berada di sini sendirian, mencoba memahami mengapa pengacara suami saya terdengar seolah-olah dia takut akan hidup saya. "Bima, Anda membuat saya sangat khawatir," kata saya. "Apa yang Anda temukan?" Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan amplop manila tebal.
Tangannya sedikit bergetar saat dia meletakkannya di depan saya. Arman datang menemui saya 3 minggu sebelum dia meninggal. Dia memulai, suaranya hati-hati. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan saya, sesuatu yang sudah dia simpan selama bertahun-tahun. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Hal macam apa? Bima membuka amplop dan mengeluarkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah selembar kertas tulisan tangan dengan tulisan tangan Arman yang akrab. Hanya melihat tulisannya membuat saya merasa seolah-olah dia ada di sana bersama saya. Ini adalah surat, jelas Bima. Tapi itu bukan hanya surat, Siti. Itu adalah pengakuan. Saya mengambil kertas itu dengan tangan gemetar dan mulai membaca. Siti sayangku, jika kamu membaca ini, itu berarti saya sudah tidak bersamamu lagi. Dan Bima menganggap perlu bagimu untuk mengetahui kebenaran. Saya telah menyimpan rahasia terlalu lama dan hati nurani saya tidak tahan lagi menanggung beban. Dimas bukan anak kandung saya. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan di perut. Saya harus membaca kalimat itu 3 kali sebelum otak saya bisa memprosesnya. Apa? Bisik saya. Bima mencondongkan tubuh ke depan. Teruslah membaca. Dengan tangan gemetar saya melanjutkan. Saya tahu sejak dia berusia 3 tahun. Tanggalnya tidak pernah cocok, dan ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk melakukan tes paternitas secara rahasia, itu mengkonfirmasi apa yang sudah saya ketahui di hati saya. Tetapi saat itu saya sudah mencintainya seolah-olah dia adalah darah daging saya sendiri. Dia adalah anak saya dalam segala hal yang penting, kecuali secara biologis. Saya tidak pernah memberitahumu karena kamu berhak atas rahasiamu. Sama seperti saya berhak memilih untuk tetap mencintainya. Dia adalah anak kita, terlepas dari siapa ayah kandungnya. Kita membesarkannya bersama, kita mencintainya bersama, dan itulah satu-satunya hal yang penting. Tapi sekarang, Siti, kamu perlu tahu sesuatu yang lain, sesuatu tentang Rina. Napas saya menjadi terengah-engah. Bima menawarkan saya segelas air, tetapi saya menolaknya dengan tangan. Saya harus membaca ini. Rina bukan orang yang dia pura-purakan. Selama beberapa bulan terakhir saya mulai memperhatikan hal-hal, kebohongan kecil, ketidaksesuaian dalam ceritanya. Saya menyewa seorang penyelidik swasta untuk menyelidiki masa lalunya. Apa yang dia temukan membuat darah saya dingin. Rina pernah menikah 2 kali sebelumnya. Kedua pernikahan berakhir dengan cara yang sama. Suami yang lebih tua yang meninggal karena sebab alami setelah istri mereka meyakinkan mereka untuk mengubah surat wasiat mereka. Dalam kedua kasus, keluarga dipisahkan dari warisan. Siti, saya yakin Rina memanipulasi Dimas untuk melakukan hal yang sama padamu. Saya telah melihat bagaimana dia menanamkan ide-ide di kepalanya, bagaimana dia membuatnya merasa bersalah karena tidak merawatmu dengan lebih baik. Saya telah mendengar percakapan di antara mereka tentang panti jompo dan tentang menjual rumah. Saya takut bahwa ketika saya meninggal dia akan mengintensifkan upayanya untuk mengisolasimu dari Dimas dan mengendalikan semua yang kita miliki. Halaman-halaman menjadi kabur saat air mata memenuhi mata saya. Arman tahu, dia telah melihat apa yang saya tolak untuk akui. Adalahi, kata Bima lembut. Saya membalik halaman dan melanjutkan membaca. Itu sebabnya saya telah mengambil tindakan pencegahan. Saya telah membuat rekening bank terpisah atas nama kamu saja. Isinya adalah $300.000 Amerika Serikat, cukup untuk membuatmu mandiri jika Rina berhasil meyakinkan Dimas untuk menyatakanmu tidak cakap secara mental atau memaksamu masuk ke panti jompo. Dokumen-dokumennya ada pada Bima. Saya juga telah mengubah surat wasiat saya tanpa sepengetahuan Dimas. Rumah dan sebagian besar aset saya langsung diberikan kepadamu, dengan perlindungan hukum yang mencegah siapapun untuk mengaksesnya, bahkan jika seseorang mendapatkan kuasa hukum atas dirimu. Bima memiliki instruksi untuk memberikan semua ini kepadamu jika kamu merasa berada dalam bahaya. Siti, cintaku, saya berharap saya salah tentang Rina. Saya harap surat ini tidak pernah diperlukan. Tetapi jika kamu membacanya, itu berarti ketakutan terburuk saya menjadi kenyataan. Lindungi dirimu. Jangan percaya siapapun kecuali Bima. Dan ingatlah bahwa saya mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan. Selamanya milikmu, Arman. Saya meletakkan surat itu di atas meja dan menutupi wajah saya dengan tangan. Semuanya masuk akal sekarang.
Cara Rina mulai memperlakukan saya secara berbeda setelah Arman mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Bagaimana dia mulai membuat komentar halus tentang kemampuan saya untuk menjaga diri sendiri. Bagaimana dia telah membawa Dimas ke jalan yang akan membuatnya merasa bertanggung jawab untuk melindungi saya dari diri saya sendiri. Siti, kata Bima dengan lembut. Ada sesuatu yang lain yang perlu Anda lihat. Dia mengeluarkan folder arsip dari amplop. Di dalamnya ada foto-foto, dokumen hukum, dan apa yang tampak seperti laporan dari penyelidik swasta. Arman menyewa seorang detektif 3 bulan sebelum dia meninggal. Jelas Bima, ini yang dia temukan tentang Rina. Foto-foto itu menunjukkan Rina dengan pria yang berbeda pada waktu yang berbeda. Ada dokumen pernikahan, akta kematian, dokumen wasiat. Itu adalah Pola, persis seperti yang Arman jelaskan. Suami pertama bernama Rahmat Setiawan, 72 tahun. Dia menikah dengan Rina ketika dia berusia 35 tahun. Dia meninggal 2 tahun kemudian karena serangan jantung yang tampak, meninggalkan segalanya untuknya. Keluarganya telah mencoba menggugat surat wasiat, tetapi tidak berhasil. Suami kedua adalah Frank Castellano, 68 tahun, cerita serupa. Pernikahan, kematian mendadak setelah perubahan surat wasiat, keluarga dipisahkan dari warisan. Bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang semua ini? Tanya saya. Suara saya hampir berbisik. Rina menggunakan nama yang berbeda. Jelas Bima. Rina Samosir, Rina Setiawan, Rina Castellano. Secara teknis dia tidak berbohong ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Rina Samosir. Ketika dia bertemu Dimas. Itu adalah nama gadisnya. Tetapi dia dengan nyaman menghilangkan untuk menyebutkan pernikahan sebelumnya. Saya melihat foto-foto itu lagi. Di setiap foto, Rina terlihat lebih muda, lebih polos, tetapi matanya sama, kalkulatif, dingin. Bima, kata saya perlahan. Apakah Anda pikir Arman? Dia segera menggelengkan kepalanya. Para dokter memastikan dia meninggal karena sebab alami. Jantungnya hanya berhenti. Tapi, dia ragu-ragu. Tapi apa? Tapi Rina adalah perawat. Dia tahu tentang obat-obatan, tentang interaksi obat, dan Arman telah mengonsumsi beberapa obat untuk jantungnya dalam beberapa bulan terakhir. Udara di kantor tiba-tiba terasa tebal. Apakah Anda mengatakan bahwa dia? Saya tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Bima menyela dengan cepat. Kami tidak memiliki bukti untuk hal seperti itu. Tetapi Arman khawatir, dan sekarang dia telah tiada. Anda adalah rintangan berikutnya dalam perjalanan Rina menuju kendali penuh. Saya duduk di sana, memproses semua informasi ini. Anak saya bukan anak Arman, tetapi Arman tetap mencintainya. Menantu saya adalah pembunuh berantai potensial yang telah menikahi keluarga kaya untuk mewarisi kekayaan mereka, dan saya adalah target berikutnya. Apa yang harus saya lakukan dengan informasi ini? Tanya saya akhirnya. Bima mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya serius. Siti, Rina tidak tahu Arman mengubah surat wasiat. Dia juga tidak tahu tentang rekening bank rahasia. Saat ini, dia percaya dia memiliki kendali atas situasi. Itu keuntungan Anda. Keuntungan untuk apa? Untuk melindungi diri Anda. Untuk menyelamatkan Dimas sebelum terlambat. Dan untuk memastikan Rina tidak lolos kali ini. Ketika saya meninggalkan kantor Bima 1 jam kemudian, saya memiliki folder penuh dokumen yang akan mengubah segalanya dan rencana yang Arman mulai bentuk sebelum kematiannya. Tetapi saya juga harus kembali ke rumah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setidaknya, sampai saya bisa mengetahui seberapa jauh rencana Rina telah berjalan. Saat saya mengemudi pulang, saya bertanya-tanya apakah Dimas tahu siapa wanita yang dinikahinya, atau apakah dia juga hanya korban lain dalam permainan mematikan Rina. Ketika saya sampai di rumah, Dimas dan Rina duduk di meja makan saya dengan brosur tersebar seperti kartu remi. Rina membuka buku catatannya dan telah membuat catatan dengan tulisan tangan sempurna yang selalu mengganggu saya tanpa alasan yang jelas. Sekarang saya tahu mengapa. Bagaimana urusan di bank, Bu? Tanya Dimas, mendongak. Matanya terlihat lelah, seolah-olah dia baru saja melakukan percakapan yang sulit. Baik. Saya berbohong. Menggantung tas tangan saya di kait di sebelah pintu. Hanya beberapa dokumen membosankan. Rina menatap saya dengan mata biru dingin itu. Lama sekali Ibu di sana? Sudah hampir pukul 2 lewat 0 menit siang.
Antreannya mengerikan. Saya berimprovisasi. Dan setelah itu saya mampir ke apotek. Itu bohong. Tetapi saya butuh waktu untuk memproses semua yang telah saya pelajari. Saat saya berbicara, saya mengamati bagaimana Rina dan Dimas berinteraksi. Dia meletakkan tangannya di lengan Dimas ketika dia berbicara, memiringkan kepalanya dengan cara yang pernah saya lihat dilakukan oleh wanita manipulatif di sinetron. Tetapi ini bukan fiksi. Ini adalah hidup saya, rumah saya, anak saya. Kami sedang melihat beberapa pilihan saat ibu tidak ada, kata Rina dengan senyum manis dan palsu itu. Kami menemukan tempat yang sangat indah. Namanya Taman Matahari Terbenam. Taman Matahari Terbenam. Nama yang sama yang pernah saya lihat di salah satu laporan detektif tentang suami pertama Rina. Rahmat Setiawan telah menjalani bulan-bulan terakhirnya di tempat dengan nama yang sangat mirip sebelum dia meninggal. Oh, ya. Saya berhasil berkata, menjaga suara saya tetap netral. Dimas mendorong brosur ke arah saya. Ada program kegiatan yang luar biasa, Bu. Seni, berkebun, bahkan kelas menari. Saya pikir ibu akan menyukainya. Saya mengenalnya cukup baik untuk tahu bahwa dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri sama seperti saya. Dimas tidak pernah pandai menyembunyikan perasaannya. Ketika dia masih kecil, saya bisa membaca rasa bersalah di wajahnya sebelum dia mengakui telah merusak sesuatu. Sekarang saya bisa melihat ekspresi yang sama, tetapi diperkuat. Terlihat sangat bagus, kata saya, berpura-pura mempelajari foto-foto cerah lansia yang tersenyum. Berapa biaya untuk tempat seperti itu? Rina bertukar pandang cepat dengan Dimas. Nah, itulah masalahnya. Agak mahal. Sekitar $5.000 Amerika Serikat sebulan. $5.000 Amerika Serikat sebulan. $60.000 Amerika Serikat setahun. Dalam 5 tahun, itu akan menjadi $300.000 Amerika Serikat. Tepat jumlah yang Arman masukkan ke rekening rahasia untuk saya. Itu banyak uang, kata saya hati-hati. Itu sebabnya kami pikir akan lebih baik untuk menjual rumah ini, kata Dimas cepat. Terlalu besar untuk satu orang dan perawatannya mahal. Dengan apa yang kita dapatkan dari penjualan, ibu bisa hidup nyaman di Taman Matahari Terbenam selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Seolah-olah mereka juga merencanakan kematian saya. Saya tidak tahu ibu ingin saya menjual rumah, kata saya, merasakan jantung saya berdegup kencang. Rina mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya penuh kasih sayang palsu. Siti, saya tahu rumah ini memiliki banyak kenangan. Tetapi pikirkanlah, apakah ibu benar-benar ingin berada di sini sendirian, dikelilingi oleh semua kenangan sedih tentang Arman ini? Bukankah lebih baik berada di tempat di mana ibu bisa mendapatkan teman baru, berpartisipasi dalam kegiatan? Cara dia mengatakannya terdengar begitu masuk akal, begitu penuh kekhawatiran yang tulus. Jika saya tidak tahu apa yang saya ketahui sekarang, saya mungkin sudah mulai mempertimbangkan kata-katanya. Itulah kemampuannya. Membuat rencananya tampak seperti ide yang muncul secara alami, seolah-olah itu adalah kesimpulan yang jelas yang akan dicapai oleh setiap orang rasional. Selain itu, tambah Dimas, ibu akan lebih dekat dengan kami. Taman Matahari Terbenam hanya 15 menit dari rumah kami. Rumah kami. Frasa itu lagi. Saya bertanya-tanya apakah mereka sudah memutuskan untuk pindah ke sini, ke rumah saya, setelah mereka membawa saya ke panti jompo. Dan bagaimana dengan semua barang saya? Tanya saya. Perabotan, foto-foto, kenangan. Yah, jelas ibu akan membawa barang-barang yang paling penting, kata Rina. Sisanya? Yah, kita bisa menyumbangkannya atau menjualnya. Jangan khawatir tentang detail itu. Kami akan mengurus semuanya. Saya yakin. Rina mungkin sudah menilai-nilai semua yang ada di rumah. Perabotan antik yang telah Arman dan saya kumpulkan selama 40 tahun, karya seni yang kami beli dalam perjalanan kami, peralatan makan porselen yang saya warisi dari ibu saya. Semuanya akan memiliki harga baginya. Kapan kalian butuh jawaban? Tanya saya. Dimas dan Rina bertukar pandang lagi. Kali ini saya bisa membaca komunikasi diam di antara mereka. Dimas terlihat tidak nyaman. Rina terlihat tidak sabar. Yah, kata Rina perlahan. Saya menelepon Taman Matahari Terbenam pagi ini dan mereka memiliki kamar yang tersedia sekarang. Tetapi mereka tidak akan menyimpannya tanpa batas waktu. Tentu saja. Tekanan waktu. Taktik manipulasi klasik lainnya. Pagi ini?
Tanya saya. Anda menelepon sebelum berbicara dengan saya tentang ini? Rina berkedip, menyadari kesalahannya. Yah, saya hanya ingin memeriksa ketersediaan. Saya tidak berkomitmen pada apapun. Tentu saja, pembohong. Dia mungkin sudah membayar deposit. Saya mengerti ini adalah keputusan besar, kata Dimas cepat. Tetapi Bu, kami benar-benar berpikir ini yang terbaik untuk Ibu, terutama sekarang, dengan duka dan segalanya. Duka. Seolah-olah berduka atas suami saya secara otomatis membuat saya tidak kompeten. Bagaimana jika saya belum siap membuat keputusan ini? Tanya saya. Topeng Rina terlepas sepersekian detik. Saya melihat kilatan kejengkelan di matanya sebelum ekspresi penuh kasih kembali. Tentu saja, kami mengerti Ibu butuh waktu, katanya. Tetapi, Siti, terkadang ketika kita berduka kita tidak membuat keputusan terbaik. Itulah mengapa keluarga ada, untuk membantu kita ketika kita tidak bisa berpikir jernih. Tidak bisa berpikir jernih. Disitulah ada petunjuk bahwa penilaian saya terganggu. Sore itu, setelah Dimas dan Rina pergi untuk melakukan beberapa urusan, saya mencari di seluruh rumah bukti rencana mereka. Saya tidak perlu mencari jauh. Saya menemukan dokumen di kamar tamu tempat mereka menginap, brosur lebih banyak panti jompo, informasi tentang penilaian properti, dan bahkan draft surat yang ditujukan kepada seorang pengacara tentang prosedur perwalian. Surat itu membuat darah saya dingin. Kepada Bapak Budi Santoso yang terhormat, saya menulis sehubungan dengan ibu mertua saya, Siti Wulandari, 67 tahun. Sejak kematian suaminya baru-baru ini, dia telah menunjukkan tanda-tanda kemerosotan mental dan emosional yang mengkhawatirkan. Sebagai perawat terdaftar, saya telah mengamati gejala yang menunjukkan permulaan demensia atau depresi parah yang mempengaruhi penilaiannya. Contoh spesifik termasuk sering lupa, kebingungan tentang tanggal dan peristiwa, penolakan untuk membahas keputusan keuangan rasional, dan isolasi sosial yang ekstrem. Suami saya dan saya khawatir tentang keselamatan dan kesejahteraannya. Kami yakin mungkin perlu mencari perwalian hukum untuk melindunginya dari membuat keputusan keuangan yang merugikan selama periode rentan ini. Mohon beritahu kami langkah-langkah yang diperlukan untuk melanjutkan. Hormat saya, Rina Wulandari. Saya membaca surat itu 3 kali, merasakan kemarahan tumbuh di dada saya. Setiap gejala yang dia daftarkan adalah kebohongan terang-terangan. Saya tidak menunjukkan tanda-tanda demensia atau kebingungan. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah menolak untuk membahas penjualan rumah saya segera setelah pemakaman suami saya, tetapi dia tahu persis apa yang dia lakukan. Setelah seorang hakim menyatakan bahwa saya tidak kompeten untuk membuat keputusan sendiri, Dimas dan Rina akan memiliki kendali atas semua yang saya miliki. Saya memotret surat itu dengan telepon saya. Kemudian, dengan hati-hati, saya meletakkannya kembali persis di tempat saya menemukannya. Ketika mereka kembali sore itu, saya bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya menyiapkan makan malam, tersenyum, melakukan percakapan ringan, tetapi setiap kata yang kami tukarkan terasa syarat dengan makna tersembunyi. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Tanya Dimas saat makan malam. Maksudmu? Yah, ibu agak menjauh akhir-akhir ini, sejak pemakaman. Saya menatap Rina, yang sedang memotong ayamnya dengan ketelitian bedah. Wajar saja untuk menjauh ketika kamu baru saja kehilangan suamimu, kata saya. Tentu saja, kata Rina cepat. Tetapi terkadang duka dapat memengaruhi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang jelas. Itu sepenuhnya normal. Disitulah ada petunjuk bahwa saya tidak berpikir jernih lagi. Rina benar, tambah Dimas. Mungkin ibu harus berbicara dengan seseorang, seorang konselor atau terapis. Seorang terapis yang mungkin sudah dipilih Rina. Seseorang yang akan mengkonfirmasi bahwa saya tidak kompeten untuk hidup sendirian. Saya akan mempertimbangkannya. Saya berbohong. Malam itu, setelah mereka pergi tidur, saya tetap terjaga merencanakan. Arman telah memberi saya alat untuk melindungi diri, tetapi saya perlu menggunakannya dengan cerdas. Rina jelas seorang ahli manipulasi dan kemungkinan pembunuhan. Saya tidak bisa meremehkannya, tetapi saya juga tidak bisa membiarkannya menghancurkan Dimas dalam prosesnya. Meskipun demikian, dia adalah anak saya, biologis atau tidak. Arman mencintainya, dan saya juga mencintainya. Jika ada cara untuk menyelamatkannya dari cengkeraman Rina,
Saya harus menemukannya. Masalahnya adalah Dimas benar-benar tampak percaya bahwa dia membantu saya. Rina telah melakukan pekerjaan sempurna meyakinkannya bahwa saya menurun, bahwa saya butuh perlindungan, bahwa dia akan menjadi anak yang buruk jika dia tidak mengambil kendali atas hidup saya. Lalu terpikir oleh saya, jika Rina bisa berakting, saya juga bisa. Jika dia ingin seorang wanita tua yang bingung dan rapuh, itulah yang akan saya berikan padanya. Tetapi kali ini, saya yang akan mengendalikan akting itu. Akting itu dimulai keesokan harinya saat sarapan. Saya telah menghabiskan malam merencanakan persis bagaimana melakukannya, mempelajari setiap detail agar terlihat otentik tetapi tidak terlalu dramatis. "Selamat pagi," kata saya ketika saya turun ke dapur. Tetapi alih-alih langsung menuju pembuat kopi seperti biasa, saya hanya berdiri di tengah ruangan, melihat sekeliling seolah-olah saya bingung. "Selamat pagi, Bu," kata Dimas, mendongak dari korannya. "Ibu baik-baik saja?" "Ya, saya." Saya berhenti, mengerutkan kening. "Di mana Arman? Apakah dia pergi kerja lebih awal?" Dimas menjatuhkan koran. Rina, yang sedang menyiapkan roti bakar, berbalik perlahan, matanya bersinar dengan apa yang tampak seperti kepuasan yang nyaris tidak tertahan. "Bu," kata Dimas lembut. "Ayah meninggal. Ingat, 3 hari yang lalu." Saya membiarkan kebingungan menyebar di wajah saya, seolah-olah kata-kata Dimas asing bagi saya. "Meninggal. Tapi dia ada di sini tadi malam. Kami sedang berbicara tentang kebun." Rina mendekat. Ekspresinya dipenuhi apa yang akan diinterpretasikan siapapun sebagai kekhawatiran yang tulus. "Siti, sayang, Arman meninggal pada hari Senin. Kita menghadiri pemakamannya pada hari Rabu." "Tidak," kata saya, menggelengkan kepala. "Itu tidak mungkin benar. Saya melihatnya." Saya memegang pelipis saya, berpura-pura sakit kepala. Dimas bangkit dengan cepat dan menuntun saya ke kursi. "Bu, duduk. Ibu mau saya panggil dokter?" "Tidak, tidak. Saya baik-baik saja," gumam saya. "Hanya, bisakah kamu mengingatkan saya hari apa hari ini?" "Ini hari Jumat," kata Dimas, suaranya penuh kekhawatiran. "Jumat?" Saya mengulangi kata itu seolah-olah itu asing. Saya pikir ini hari Selasa. Rina dan Dimas bertukar pandang di atas kepala saya. Saya bisa melihat pesan diam yang disampaikan di antara mereka. Inilah yang persis Rina tunggu-tunggu. "Siti," kata Rina, suaranya sekarang lembut dan merendahkan. "Apakah ibu sudah minum vitamin?" Terkadang, ketika kita tidak makan dengan benar atau tidak cukup tidur, kita bisa menjadi bingung, kurasa begitu. Kata saya samar-samar. Sulit untuk mengingat semuanya. Selama beberapa hari berikutnya, saya secara bertahap mengintensifkan akting itu. Saya membiarkan rambut saya terlihat sedikit lebih berantakan. Saya mengenakan pakaian yang sama selama 2 hari berturut-turut. Saya lupa di mana saya meletakkan kacamata baca saya. Kemudian saya menemukannya di kulkas. Saya bertanya tentang Arman beberapa kali lagi, bertingkah bingung ketika mereka mengingatkan saya bahwa dia telah meninggal. Setiap episode dihitung dengan cermat. Saya tidak ingin terlihat sepenuhnya tidak berdaya, hanya cukup bingung sehingga Rina merasa rencananya berhasil. Dan itu berhasil dengan sempurna. "Dimas, kita harus bicara." Saya mendengar Rina berkata pada suatu malam setelah saya berpura-pura tidur lebih awal. Saya tetap berada di puncak tangga, mendengarkan percakapan mereka di ruang tamu. "Dia semakin buruk setiap hari," lanjut Rina. "Hari ini dia bertanya padaku 3 kali di mana Arman. Dan kemarin saya menemukannya mencoba menggunakan telepon untuk menelepon ibunya. Ibu saya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Itu adalah sentuhan teatrikal yang bagus dari pihak saya." "Mungkin ini hanya duka," kata Dimas, tetapi suaranya terdengar kurang yakin dari sebelumnya. "Dimas, sayang, saya perawat. Saya pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang dialami ibumu lebih dari sekadar duka biasa. Ini bisa menjadi permulaan Alzheimer atau demensia." "Alzheimer? Tentu saja dia akan ke sana." "Apakah kamu pikir kita harus membawanya ke dokter?" tanya Dimas. "Tentu saja. Tetapi sementara itu, saya tidak berpikir aman meninggalkannya sendirian. Bagaimana jika dia bingung dan meninggalkan kompor menyala? Atau jika dia pergi berjalan-jalan dan tersesat?" "Ya Tuhan," gumam Dimas.
Saya tidak memikirkan itu. Itu sebabnya saya pikir kita harus mempercepat proses dengan Taman Matahari Terbenam, kata Rina. Saya menelepon hari ini, dan mereka masih memiliki kamar itu tersedia. Tapi kita perlu membuat keputusan segera. Apakah kamu pikir dia akan setuju untuk pergi? Dalam keadaannya saat ini, kita bisa menjelaskan kepadanya bahwa itu hanya sementara, sampai dia merasa lebih baik. Setelah dia di sana, di lingkungan yang terkontrol dengan pengawasan medis, mereka akan dapat mengevaluasi kondisinya dengan benar. Lingkungan yang terkontrol, pengawasan medis. Kata-kata itu membuat saya merinding. Setelah saya berada di panti jompo itu, saya akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihannya. Saya tidak tahu, kata Dimas. Rasanya seperti kita meninggalkannya. Dimas, suara Rina menjadi lebih tegas. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Ibumu butuh lebih banyak perawatan daripada yang bisa kita berikan. Akan egois bagi kita untuk menahannya di sini ketika dia jelas membutuhkan bantuan profesional. Egois. Sekarang Dimas akan egois jika dia tidak mengirim saya pergi. Selain itu, tambah Rina, suaranya menjadi lebih lembut lagi. Pikirkan juga tentang kita. Kita baru menikah 8 tahun. Kita seharusnya menikmati waktu ini bersama, bukan merawat ibumu penuh waktu. Itu dia. Alasan sebenarnya. Saya adalah penghalang dalam kehidupan sempurnanya. Kamu benar, kata Dimas akhirnya. Saya akan menelepon Taman Matahari Terbenam besok. Saya menunggu sampai saya mendengar mereka naik ke kamar mereka sebelum saya kembali ke kamar saya. Begitu di sana, saya mengeluarkan telepon dan memanggil nomor yang Bima Prakasa berikan kepada saya untuk keadaan darurat. Bima, bisik saya ketika dia menjawab, mereka akan mencoba memasukkan saya, besok. Anda yakin? Saya mendengarnya merencanakannya. Rina telah meyakinkan Dimas bahwa saya menderita demensia. Bagaimana? Saya berpura-pura bingung, tapi saya pikir waktu saya sudah habis. Bima terdiam sejenak. Seberapa meyakinkan akting Anda? Sangat meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Dimas benar-benar percaya saya mengalami kemerosotan mental. Siti, ini berbahaya. Jika mereka berhasil memasukkan Anda ke panti jompo sebelum Anda dapat mengungkapkan kebenaran, akan jauh lebih sulit untuk mengeluarkan Anda dari sana. Saya tahu, tetapi saya butuh lebih banyak bukti melawan Rina. Jika saya hanya memberitahu mereka kebenaran sekarang, dia akan menyangkal segalanya dan meyakinkan Dimas bahwa tuduhan saya adalah bagian dari kondisi mental saya. Apa yang Anda pikirkan? Saya butuh dia untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Saya butuh Dimas untuk melihat siapa dia sebenarnya. Keesokan paginya, saya meningkatkan akting saya ke tingkat yang saya tahu akan mustahil untuk diabaikan. Ketika saya turun untuk sarapan, saya mengenakan jubah mandi di atas pakaian dan sandal yang tidak serasi. Selamat pagi, kata saya riang. Apakah ada orang lain yang mendengar Arman bernyanyi di kamar mandi pagi ini? Dimas menjadi pucat. Bu, ayah tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Kemana dia pergi sepagi ini? Saya melihat ke tangga seolah-olah saya berharap melihatnya turun kapan saja. Rina memegang lengan saya dengan kuat. Hampir menyakitkan. Siti, ikut saya. Mari kita duduk. Saya membiarkan diri saya dibimbing ke ruang tamu, tetapi saya terus berbicara seolah-olah saya sedang melakukan percakapan yang sangat normal. Rina, sayang, bisakah kamu mengingatkan Arman bahwa dia berjanji untuk membantu saya dengan kebun hari ini? Mawar perlu dipangkas. Siti, kata Rina, suaranya sekarang jelas jengkel meskipun dia mencoba menyembunyikannya. Arman sudah meninggal. Dia meninggal 4 hari yang lalu. Meninggal? Saya membiarkannya memproses sejenak. Kemudian saya mulai menangis. Kapan? Mengapa tidak ada yang memberitahu saya? Dimas mendekat. Matanya penuh air mata. Bu, kami sudah memberitahu ibu. Beberapa kali. Saya tidak ingat. Saya terisak. Mengapa saya tidak bisa mengingat? Saya tetap berada di puncak tangga, mendengarkan percakapan mereka di ruang tamu. Dia semakin buruk setiap hari. Lanjut Rina. Hari ini dia bertanya padaku 3 kali di mana Arman, dan kemarin saya menemukannya mencoba menggunakan telepon untuk menelepon ibunya. Ibu saya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Itu adalah sentuhan teatrikal yang bagus dari pihak saya. Mungkin ini hanya duka, kata Dimas, tetapi suaranya terdengar kurang yakin dari sebelumnya.
Melihat kemerosotan mental saya yang seharusnya tidak hanya nyaman baginya, itu memberinya kesenangan. Mereka bisa menerimanya sore ini, dia mengumumkan setelah menutup telepon. Saya harus pulang untuk mengambil beberapa barang, tetapi Dimas bisa tinggal bersama ibu sampai saya kembali. Setelah Rina pergi, Dimas duduk di sebelah saya di sofa. Bu, apakah ibu mengerti apa yang sedang terjadi? Saya berpura-pura sejenak kejelasan. Dimas, anakku. Ya, saya mengerti. Saya sakitkan. Dia mengangguk, menahan air mata. Tapi kami akan merawat ibu. Rina menemukan tempat yang sangat bagus di mana ibu akan aman. Apakah kamu tidak akan mengunjungi saya? Tanya saya, membiarkan suara saya bergetar. Tentu saja saya akan mengunjungi ibu. Setiap hari jika saya bisa. Itu adalah saat yang tepat. Dimas rentan, sendirian dengan saya, berjuang dengan rasa bersalah atas apa yang akan dia lakukan. Saya melihat Rina mengeluarkan teleponnya dan mulai memutar nomor. Halo, Taman Matahari Terbenam. Saya Rina Wulandari. Saya perlu mempercepat proses penerimaan untuk ibu mertua saya. Ini darurat. Saat dia berbicara di telepon, dia terus menatap saya. Tetapi untuk pertama kalinya saya melihat sesuatu dalam ekspresinya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Senyum kecil kepuasan. Dia menikmati ini, tetapi ketika saya melihatnya memilih pakaian saya yang paling tua dan paling lusuh, meninggalkan semua yang indah atau berharga, saya menyadari sesuatu. Rina tidak berkemas untuk tinggal sementara di panti jompo. Dia berkemas seolah-olah saya tidak akan pernah kembali. Saat itulah saya tahu bahwa waktu untuk berakting telah berakhir. Sudah waktunya Rina bertemu dengan Siti Wulandari yang sebenarnya. Momen itu tiba ketika kami bertiga berada di ruang tamu, dengan koper kecil saya di sebelah pintu sebagai bukti pengasingan saya yang akan segera terjadi. Dimas dengan gugup memeriksa waktu di jam tangannya, sementara Rina meninjau dokumen di buku catatannya. Mobil van Taman Matahari Terbenam akan tiba dalam waktu 30 menit. Siti, kata Rina dengan suara merendahkan yang telah dia sempurnakan. Apakah ibu mengerti kemana kita akan pergi? Apakah kita akan mengunjungi seseorang? Tanya saya, memiringkan kepala dengan kebingungan pura-pura. Kita akan pergi ke tempat yang sangat bagus di mana mereka akan merawat ibu. Jelas Dimas, suaranya pecah karena emosi. Tempat di mana ibu akan aman. Saya tidak bisa tinggal di sini. Ini rumah saya. Rina menghela napas secara teatrikal. Siti, kita sudah membicarakan ini. Ibu tidak bisa hidup sendiri dalam kondisi ibu. Kondisi saya. Kata-kata itulah yang akhirnya mematahkan kesabaran saya. Saya menegakkan diri perlahan di kursi saya, membiarkan kebingungan menghilang dari wajah saya seperti kabut pagi. Kondisi apa tepatnya, Rina? Sesuatu dalam nada suara saya membuat Dimas menatap saya lebih dekat. Rina berkedip, jelas bingung dengan perubahan tiba-tiba dalam perilaku saya. Yah, ibu. Kebingungan mental ibu, dia tergagap. Episode yang ibu alami. Maksudmu episode yang selama ini saya pura-purakan? Tanya saya, suara saya benar-benar jelas dan tegas. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Dimas menatap saya seolah-olah saya baru saja muncul entah dari mana. Rina menjadi kaku. Tangannya mencengkeram buku catatan. Pura-pura. Dimas akhirnya berhasil berkata. Setiap episode, saya mengkonfirmasi. Mulai dari hari pertama saya bertanya tentang ayahmu. Tahu betul bahwa dia telah meninggal. Rina pulih dengan cepat. Siti, ini persis jenis perilaku yang kita bicarakan. Paranoia ini, tuduhan-tuduhan ini, tuduhan. Saya bangkit dari kursi, berjalan menuju meja tempat Arman biasa menyimpan dokumen penting. Maksudmu tuduhan seperti fakta bahwa kamu sudah menikah 2 kali sebelumnya, dengan pria yang lebih tua yang dengan nyaman meninggal setelah mengubah surat wasiat mereka? Wajah Rina menjadi seputih kertas. Dimas berdiri tiba-tiba. Apa yang ibu bicarakan, Bu? Saya membuka laci meja dan mengeluarkan folder yang Bima berikan kepada saya, yang sama yang telah saya sembunyikan selama berhari-hari. Saya berbicara tentang Rahmat Setiawan dan Frank Castellano. Apakah nama-nama itu terdengar akrab, Rina? Atau apakah kamu lebih suka saya menggunakan nama-nama kamu yang lain, Rina Setiawan dan Rina Castellano? Ini konyol, kata Rina, tetapi suaranya telah kehilangan semua kepercayaan dirinya sebelumnya. Dimas,
Kamu bisa lihat ibumu mengalami episode psikotik. Sekarang episode psikotik? Saya membuka folder dan mengeluarkan foto-foto yang diambil detektif. Apakah ini episode psikotik? Saya menyerahkan foto-foto itu kepada Dimas. Saya bisa melihat wajahnya berubah saat dia memeriksanya satu persatu. Rina pada waktu yang berbeda, dengan pria yang berbeda, tetapi selalu ekspresi kalkulatif yang sama di matanya. Apa? Apa ini? Tanya Dimas. Suaranya hampir berbisik. Itu kebenaran tentang wanita yang kamu nikahi, kata saya. Rahmat Setiawan, 72 tahun. Meninggal 2 tahun setelah menikah dengannya. Frank Castellano, 68 tahun, pola yang sama. Dalam kedua kasus, keluarga dipisahkan dari warisan setelah kematian mendadak. Rina berdiri dengan tiba-tiba. Ini adalah karangan. Seseorang telah mengisi kepala ibu dengan kebohongan. Kebohongan? Saya mengeluarkan lebih banyak dokumen dari folder. Jika ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran, itu akan terjadi saat itu. Tetapi saya butuh Rina kembali dulu. Saya butuh mereka berdua hadir ketika saya akhirnya melepaskan topeng. Ketika Rina kembali 1 jam kemudian, dia membawa koper kecil. Saya akan mengemas beberapa barang untuk ibu. Dia mengumumkan, hanya yang penting untuk saat ini. Dia naik ke kamar saya dan saya mengikutinya, berpura-pura bingung mengapa dia menyentuh barang-barang saya. Dimas, kamu tidak bisa mempercayai kebohongan ini. Ibumu jelas mengalami episode mental. Episode mental? Dimas mengangkat salah satu dokumen. Apakah laporan ini yang mengatakan kamu telah merencanakan untuk menyatakannya tidak kompeten secara mental adalah episode mental? Untuk pertama kalinya, saya melihat kepanikan sejati di mata Rina. Itu hanya. Saya khawatir tentang kesejahteraannya. Kesejahteraannya. Dimas, suaranya menjadi lebih keras. Atau kamu khawatir tentang aksesmu ke uangnya? Rina mengubah taktik dengan cepat. Matanya dipenuhi air mata palsu dan suaranya menjadi memohon. Dimas, sayang, saya tahu ini terlihat buruk, tetapi saya bisa menjelaskan semuanya. Ya, saya pernah menikah sebelumnya. Ya, saya kehilangan suami sebelumnya, tetapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya tidak beruntung dalam cinta. Tidak beruntung. Saya mengeluarkan surat yang saya temukan di kamarnya. Apakah surat ini yang kamu tulis kepada seorang pengacara tentang mendapatkan perwalian hukum atas saya adalah nasib buruk? Di mana kamu menjelaskan gejala demensia yang tidak pernah saya tunjukkan? Dimas mengambil surat itu, membacanya dengan lantang. Sering lupa, kebingungan tentang tanggal dan peristiwa, penolakan untuk membahas keputusan keuangan rasional. Dia menatap Rina dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kamu menulis ini. Saya khawatir. Rina tergagap. Sebagai perawat, saya mengenali gejalanya. Sebagai perawat? Ulang saya. Kamu juga tahu tentang obat-obatan dan interaksinya, kan? Udara di ruangan menjadi berat. Dimas berbalik perlahan ke arah Rina. Apa yang dia maksud? Saya tidak bermaksud apa-apa, kata saya dengan tenang. Saya menyatakan fakta. Rina tahu persis kombinasi obat apa yang dapat menyebabkan masalah jantung, terutama pada pria yang lebih tua. Itu tuduhan yang mengerikan, teriak Rina. Arman meninggal karena sebab alami. Ya, dia meninggal, saya setuju. Para dokter memastikannya, tetapi itu tidak berarti tidak ada bantuan. Dimas merosot di kursinya. Realitas situasi akhirnya memukulnya. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar berpikir dia? Saya pikir ayahmu meninggal tepat pada waktunya, kata saya. Sebelum dia bisa mengubah surat wasiatnya dengan cara yang akan lebih jelas. Sebelum dia bisa memperingatkanmu secara langsung tentang dia. Rina bergegas menuju pintu. Saya tidak harus mendengarkan tuduhan gila ini. Tidak, kata saya, menghalangi jalannya. Kamu tidak akan kabur kali ini. Kamu tidak bisa menghentikan saya. Topengnya telah jatuh sepenuhnya. Tidak ada lagi jejak perawat manis dan khawatir. Kamu tidak punya bukti apapun. Saya punya cukup bukti, jawab saya. Bukti penipuan pernikahan, rencana untuk menyatakan saya tidak kompeten secara mental, riwayat kamu memburu pria yang lebih tua demi uang. Dimas bangkit perlahan, menatap Rina seolah-olah dia melihatnya untuk pertama kalinya.
Apakah kamu pernah mencintaiku? Atau apakah aku hanya pekerjaan lain bagimu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Untuk sesaat, saya pikir Rina mungkin mencoba mempertahankan kebohongan. Sebaliknya, dia tertawa. Tawa dingin, pahit yang membuat darah saya dingin. Mencintaimu, katanya. Dimas, kamu 45 tahun, tinggal di rumah ibumu, dan kamu tidak pernah membuat keputusan mandiri dalam hidupmu. Apa yang harus dicintai? Kekejaman kata-katanya menghantam Dimas seperti tamparan fisik. Dia tersandung ke belakang, wajahnya berkerut kesakitan. Satu-satunya masalah, lanjut Rina, suaranya penuh racun, adalah ibumu yang terkasih ternyata lebih pintar dari yang saya duga. Tapi tidak masalah. Pada saat saya selesai dengan kalian berdua, tidak ada yang akan mempercayai sepatah kata pun yang kalian katakan. Apa maksudnya itu? Tanya saya. Rina tersenyum, dan itu adalah senyum paling menakutkan yang pernah saya lihat. Artinya seorang wanita tua yang tidak stabil mentalnya baru saja menyerang menantu perempuannya dengan tuduhan paranoid. Artinya anak laki-lakinya, khawatir tentang kemerosotan mentalnya, tidak akan punya pilihan selain memasukkannya ke panti jompo segera. Dia meraih teleponnya. Satu panggilan ke layanan sosial, satu lagi ke Taman Matahari Terbenam menjelaskan bahwa ibu mengalami gangguan mental total, dan ini akan berakhir persis seperti yang saya rencanakan. Saat itulah saya tahu bahwa saya telah meremehkan betapa berbahayanya Rina sebenarnya. Dia bukan hanya seorang manipulator dan kemungkinan pembunuh. Dia adalah seorang sadis yang menikmati menghancurkan kehidupan. Tetapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. Ada satu surat lagi di folder Arman. Surat yang ditujukan khusus untuknya. Rina, kata saya dengan tenang. Ada sesuatu yang lain yang perlu kamu lihat. Saya mengeluarkan surat terakhir dari folder, yang telah saya simpan untuk saat yang tepat ini. Amplop itu ditandai dengan jelas. Untuk Rina Wulandari, buka hanya jika saya meninggal. Rina berhenti di tengah memutar nomor. Matanya terpaku pada amplop. Arman menulis surat kepadamu sebelum dia meninggal. Saya menjelaskan. Mau tahu apa isinya? Itu tidak mungkin nyata, gumam Rina, tetapi kepercayaannya goyah. Saya membuka amplop dengan hati-hati dan membuka surat itu. Tulisan tangan Arman tegas dan jelas. Ditulis dengan ketepatan seorang pria yang tahu itu mungkin komunikasi terakhirnya. Rina sayang, saya mulai membaca dengan lantang. Jika kamu membaca ini, itu berarti saya telah meninggal dan kamu mungkin melanjutkan rencanamu melawan Siti. Izinkan saya menghemat waktu kamu. Itu tidak akan berhasil. Rina menjadi pucat, tetapi dia tidak bergerak. Saya terus membaca. Saya tahu persis siapa kamu. Saya tahu tentang Rahmat Setiawan dan Frank Castellano. Saya tahu tentang suami-suami lain yang datang sebelum mereka, yang tidak dapat dilacak sepenuhnya oleh detektif. Saya tahu kamu pikir saya akan menjadi target mudah lainnya. Dimas mendekat, mendengarkan setiap kata dengan kengerian yang semakin besar. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang saya, Rina. Selama 40 tahun saya bekerja di asuransi jiwa. Spesialisasi saya adalah menyelidiki kematian mencurigakan dan penipuan pernikahan. Saya mengenali predator ketika saya melihatnya. Napas Rina menjadi dangkal. Itu sebabnya saya mengambil tindakan pencegahan. Itu sebabnya saya mendokumentasikan setiap percakapan aneh. Setiap pertanyaan yang kamu ajukan tentang keuangan saya, setiap saran yang kamu tanamkan di benak Dimas tentang keadaan Siti. Saya punya rekaman, Rina. Rekaman percakapan di mana kamu secara terbuka mendiskusikan rencanamu. Itu tidak mungkin, bisik Rina. Saya tersenyum sedih. Arman memasang perekam di rumah 6 bulan lalu. Setiap percakapan yang kamu lakukan di sini didokumentasikan. Saya berjalan ke rak buku dan mengeluarkan perangkat kecil yang tersembunyi di antara buku-buku. Semuanya ada di sini. Percakapanmu dengan Dimas tentang menyatakan saya tidak kompeten. Panggilan teleponmu ke pengacara tentang perwalian hukum. Bahkan percakapan di mana kamu memberitahu saudara perempuanmu bahwa saya akan segera tersingkir. Rina tersandung ke belakang. Kamu tidak bisa. Saya bisa dan sudah saya lakukan, kata saya tegas. Salinan semua rekaman ini sudah berada di tangan polisi, jaksa wilayah, dan seorang jurnalis investigasi yang berspesialisasi dalam penipuan pernikahan. Tidak. Rina menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Dimas, yang diam selama ini, akhirnya berbicara.
Suaranya tenang tetapi dipenuhi amarah dingin yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Keluar, Dimas, dengarkan saya. Rina mendekatinya, tetapi dia menjauh. Keluar dari rumah ibuku, dia mengulangi, suaranya lebih keras. Keluar sekarang. Kamu tidak bisa melakukan ini, kata Rina. Kepanikannya sekarang terlihat jelas. Saya menikah denganmu. Saya punya hak. Kamu punya hak. Saya mengoreksi. Sampai kamu memutuskan untuk melakukan penipuan pernikahan. Rekaman itu mencakup percakapan di mana kamu mengakui bahwa kamu berbohong tentang identitas dan masa lalumu. Itu secara otomatis membatalkan pernikahan. Rina menatap saya dengan kebencian murni. Perempuan tua bodoh. Kamu seharusnya setuju untuk pergi ke panti jompo. Itu akan jauh lebih mudah bagimu. Lebih mudah. Saya tertawa. Bagaimana itu mudah bagi Rahmat Setiawan? Bagi Frank Castellano? Mereka sudah tua, kata Rina dingin. Mereka menderita. Saya membantu mereka. Pengakuan santai tentang pembunuhan berganda memenuhi ruangan seperti gas beracun. Dimas terkesiap. Dan itu, kata saya, menunjuk ke perangkat perekam yang telah beroperasi selama seluruh percakapan ini. Itu adalah pengakuan yang kami butuhkan. Rina menyadari apa yang telah dia lakukan terlambat. Dia menerjang perekam, tetapi Dimas mencegatnya. Tidak, teriaknya, berjuang melawannya. Hancurkan rekaman itu. Saat itulah polisi tiba. Saya telah menelepon detektif Angga sebelum konfrontasi dimulai, meminta dia tiba tepat pukul 3:00. Waktunya sempurna. Nyonya Wulandari, kata detektif Angga, ketika dia masuk dengan 2 petugas lainnya. Kami menerima panggilan Anda. Rina berbalik ke arahnya. Matanya liar. Pak, wanita ini mengancam saya. Dia mengalami gangguan mental. Detektif Angga melihat perekam di tangan saya, lalu ke Rina. Nyonya, Anda harus ikut dengan kami untuk beberapa pertanyaan. Ini konyol, teriak Rina. Saya perawat terdaftar. Wanita ini jelas menderita demensia. Bu, kata Dimas lembut, berikan rekaman itu kepada detektif. Saya menyerahkan perangkat itu kepada detektif Angga. Semuanya ada di sana, kata saya. Pengakuan pembunuhan, pengakuan penipuan, semuanya. Saat polisi menangkap Rina, dia terus berteriak bahwa saya gila, bahwa Dimas bodoh dan lemah, bahwa dia akan menemukan cara untuk membalas dendam. Tetapi dia tidak lagi memiliki kekuasaan atas kami. Dia tidak lagi memiliki kendali. Setelah Rina dibawa pergi, Dimas dan saya duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbicara. Bagaimana ibu bisa berakting begitu baik? Maksud saya, kemerosotan mental itu. Saya sudah menikah selama 43 tahun, kata saya dengan senyum kecil. Seseorang belajar beberapa keterampilan berakting di sepanjang jalan. Dimas tertawa. Tetapi itu adalah tawa sedih. Saya tidak percaya saya begitu buta. Dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Saya meyakinkannya. Arman hampir tertipu juga, pada awalnya. Bisakah ibu memaafkan saya? Tanyanya, matanya penuh air mata. Karena hampir meninggalkan ibu di panti jompo itu. Saya sudah memaafkanmu, kata saya sambil memegang tangannya. Tapi Dimas, kita perlu membicarakan beberapa hal. Selama beberapa jam berikutnya, saya menceritakan semuanya. Tentang paternitas, tentang uang yang Arman simpan untuk saya, tentang isi surat wasiatnya yang sebenarnya. Dimas mendengarkan dalam diam, menyerap rahasia keluarga selama beberapa dekade. Saya tidak peduli kamu bukan anak kandung Arman, kata saya akhirnya. Dia mencintaimu, saya mencintaimu, dan itulah satu-satunya hal yang penting. Dimas mengangguk, menyeka matanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang, kata saya, kita menjalani hidup kita. Kamu putuskan apa yang ingin kamu lakukan dengan masa depanmu, dan saya putuskan apa yang ingin saya lakukan dengan masa depan saya. 6 bulan kemudian, saya duduk di kebun rumah saya, rumah yang sama yang Rina rencanakan untuk dijual. Mawar bermekaran dengan indah, lebih baik dari sebelumnya. Dimas datang mengunjungi saya 2 kali seminggu, tetapi dia tidak lagi tinggal di sini. Dia telah menemukan apartemennya sendiri, mengambil kelas seni, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dia tampak benar-benar bahagia.
Rina dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas pembunuhan Rahmat Setiawan dan Frank Castellano. Bukti yang telah dikumpulkan Arman, dikombinasikan dengan pengakuannya yang direkam, sudah lebih dari cukup untuk jaksa. Saya pikir saya akan merasakan kepuasan atas nasibnya, tetapi pada kenyataannya saya hanya merasa damai. Saya tidak lagi harus melihat ke belakang. Saya tidak lagi harus khawatir tentang manipulasi tersembunyi atau rencana rahasia. Bima Prakasa datang mengunjungi saya sore itu, membawa dokumen akhir kasus. Arman pasti bangga, katanya, tersenyum. Dia selalu menjadi perencana yang baik. Saya setuju. Tapi, Bima, ada sesuatu yang ingin saya lakukan. Apa? Saya ingin mendirikan dana untuk keluarga yang telah menjadi korban penipuan pernikahan. Bagian dari uang yang Arman tinggalkan untuk saya. Bima mengangguk. Saya pikir dia akan menyukainya. Malam itu saya duduk di teras dengan secangkir teh, menatap bintang-bintang. Rumah itu sunyi, tetapi tidak terasa kosong, terasa damai. Arman telah tiada, tetapi dia telah memberi saya alat untuk melindungi diri. Dimas sedang membangun kehidupannya sendiri, tetapi kami tetap keluarga. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, merasa benar-benar bebas. Saya tidak butuh balas dendam. Saya tidak butuh Rina menderita. Saya hanya perlu tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Dan saat saya menatap bintang-bintang malam itu, saya tahu Arman akan bangga. Kami telah menang. Kami tidak hanya menang, kami selamat. Dan terkadang, selamat adalah kemenangan terbesar dari semuanya.